Perjalanan ke Media. Tobit 6. Adapun anak muda itu berangkat dengan disertai malaikat itu. Anjing pun ikut serta dengan mereka. Mereka berdua berjalan terus. Ketika menjadi malam pada hari pertama bermalamlah mereka di dekat sungai Tigris. Pemuda itu turun untuk membasuh kakinya di sungai Tigris. Tetapi dari dalam airnya melonjaklah seekor ikan besar mau menelan kaki pemuda itu. Maka menjeritlah ia. Tetapi kata malaikat itu kepadanya, tangkaplah dan peganglah ikan itu. Ikan itu pun lalu digagahi oleh pemuda itu dan dihelanya ke darat. Kemudian malaikat itu menyuruh, siatlah ikan itu, ambillah kantung empedu, jantung dan hatinya dan simpanlah. Isi perutnya hendaklah kau buang. Sebab empedu, jantung dan hatinya adalah obat mujarab. Maka disiatlah ikan itu oleh pemuda itu dan dipungutnya kantung empedu, jantung dan hati. Ikan itu dipanggangnya, lalu dimakannya dan sebagian diasinkannya. Lalu berjalanlah mereka terus bersama sampai di dekat negeri Media. Maka bertanyalah pemuda itu kepada malaikat itu, Saudara Azaria, obat apa ada di dalam jantung dan hati ikan itu dan di dalam empedunya? Sahut malaikat itu, jantung dan hati itu boleh diasapkan di depan laki-laki atau perempuan yang kerasukan setan atau roh jahat. Lalu segenap gangguan lenyap daripadanya dan tidak tinggal lagi padanya untuk selama-lamanya. Empedu itu hendaknya diurapkan pada orang yang matanya kena bintik-bintik putih, niscaya bintik-bintik itu pun hanya tinggal ditiupi saja lalu sembuh pulalah orang itu. Mereka memasuki negeri Media dan sudah sampai di dekat kota Ekbatana. Lalu berkatalah Rafael kepada pemuda Tobia, Hai saudara Tobia. Sahutnya, ada apa? Rafael menyambung pula, malam ini kita harus bermalam pada Raguel. Dia itu seorang kerabatmu dan mempunyai seorang putri yang bernama Sarah. Kecuali Sarah ia tidak mempunyai putra atau putri. Maka dari itu saudaralah kerabatnya yang paling dekat. Lebih dari siapapun saudara berhak untuk memperoleh putrinya sebagai istri dan juga berhak untuk mewarisi apa saja yang ada pada ayahnya. Gadis itu berbudi, berani dan sangat cantik. Ayahnya pun baik hati pula. Katanya lagi, engkau sungguh berhak mengambil dia. Saudara, dengarkanlah aku. Pada malam ini juga aku hendak berbicara dengan ayahnya tentang gadis itu, supaya kau peroleh bagimu sebagai mempelai. Setelah kembali dari Rage kita akan merayakan nikahnya. Aku yakin bahwa Raguel tidak dapat menolak atau menunangkannya kepada orang lain. Sebab, kalau demikian, maka ia patut dihukum tewas menurut ketetapan kitab Musa setelah diketahuinya bahwa engkaulah yang lebih berhak dari orang manapun untuk memperoleh putrinya sebagai istri. Jadi, saudara, dengarkanlah aku. Malam ini juga kita akan berbicara tentang gadis itu dan kita pinang bagimu. Setelah nanti kembali dari Rage akan kita ambil dan kita antarkan dia ke rumahmu. Tobia pun lalu menjawab kepada Rafael, Saudara Azaria, telah kudengar bahwa gadis itu sudah diberikan kepada 7 laki-laki. Tetapi mereka tewas semua di kamar tidur. Pada malam mereka datang padanya mereka tewas seketika juga. Ku dengar orang berkata bahwa mereka dibunuh oleh seorang setan. Dari sebab itu aku sekarang takut-takut, sebab setan itu tidak berbuat jahat kepada gadis itu sendiri, tetapi apabila seseorang mau menghampiri dia maka dibunuh seketika oleh setan itu. Aku ini anak tunggal ayahku dan aku tidak mau tewas dan begitu membawa hidup ayah dan ibuku ke liang makam karena kesedihan atas diriku. Putra lain tidak ada pada mereka untuk memakamkannya. Maka berkatalah malaikat itu kepadanya, tidakkah engkau ingat akan perintah-perintah ayahmu, bahwa ia memerintahkan kepadamu untuk mengambil istri dari keluarga ayahmu? Maka dari itu, saudara, dengarkanlah aku. Jangan ambil pusing tentang setan itu, ambil saja gadis itu. Memang aku tahu bahwa malam ini juga gadis itu diberikan kepada saudara sebagai istri. Kalau nanti masuk ke dalam kamar tidur ambillah sedikit dari hati dan jantung ikan itu dan taruhlah di atas bara pedupaan. Harumnya akan semerbak dan segera setelah dihirup oleh setan itu maka ia akan lari dan tak pernah muncul lagi pada gadis itu.
Waktu engkau mau bersatu dengannya, hendaklah kamu berdua berdiri dahulu untuk berdoa. Mohonlah kepada Gusti semesta langit, semoga Ia berbelas kasihan kepada kamu dan melindungi kamu. Jangan takut, gadis itu diuntukkan bagimu sejak sedia kala dan engkaulah yang akan menyelamatkannya. Ia pasti akan berangkat bersama denganmu dan kukira engkau mendapat putra daripadanya, yang seolah-olah akan menjadi saudara-saudaramu. Jangan ambil pusing. Ketika Tobia mendengar perkataan Rafael itu dan bahwa Sarah adalah saudarinya dari keluarga dan keturunan ayahnya, maka gadis itu sangat dicintainya dan hatinya segera berpaut padanya.